tahun berlalu, kehidupan mereka semakin membaik. Gwansik berhasil membeli kembali rumah milik Ibu Eson. Momen itu jadi titik balik bagi keluarga kecil mereka. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar memiliki tempat yang bisa disebut sebagai rumah. Dan saat anak ketiga lahir, ada satu perbedaan kecil tapi berarti. Kali ini Aesun diantar ke rumah sakit dengan mobil seorang tetangga. Bukan dengan gerobak seperti sebelumnya. Waktu terus berjalan, anak-anak tumbuh, dan Aesun pun menemukan jalannya sendiri. Ia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai wakil kepala desa. Tentu saja itu bukan posisi yang mudah, apalagi karena kepala desa yang harus bekerja dengannya adalah pria yang dulu dijodohkan dengannya, pria yang pernah merendahkan suaminya. Meski begitu, pencapaiannya tetap luar biasa. Keberhasilannya ini mengingatkan Aesun bahwa ia tak pernah menyesali pilihannya. Ia tidak menikah demi kekayaan, tapi demi kebahagiaan. Dan kini, hidupnya menjadi bukti bahwa keputusannya tidak salah. Di tengah kesibukan mereka, ada satu momen kecil yang tampak sederhana, namun penuh makna. Saat Gwansik meminta Isun menaiki kapalnya untuk mengecat nama di kapalnya, ia menolak karena katanya perempuan membawa sial jika naik ke kapal. Namun, Gyeomyong yang mendengar ibunya langsung melangkah ke kapal. Aesun hampir mencegahnya, namun di saat yang sama ia tersadar bagaimana mungkin ia bisa membiarkan putrinya tumbuh dengan batasan yang sama seperti yang pernah menahannya dulu. 좋아? 좋아. 너무 좋아. Sayangnya kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Sebagai ibu dari 3 anak yang masih kecil, Aesun sering merasa kewalahan. Suatu hari saat badai besar mendekat, Gem yang mengalami kecelakaan kecil saat bersepeda. Yunsun panik dan langsung berlari mencarinya, meninggalkan kedua putranya di rumah. Gyeomyong baik-baik saja, tapi saat Yusun kembali, kedua putranya sudah tidak ada. Mereka segera menemukan anak tengah mereka. Tapi si bungsu yang baru berusia 3 tahun, menghilang di tengah hujan dan angin kencang. Seluruh desa ikut mencari, menyisir setiap sudut dengan harapan bisa menemukannya dalam keadaan selamat, namun harapan itu pupus. Mereka menemukan bocah kecil itu, tetapi semua sudah terlambat. Isun jatuh terduduk di tanah, memeluk tubuh kecil putranya yang tak lagi bernyawa. Angin kencang berputar di sekelilingnya, tapi ia seolah tak merasakannya. Ia menatap orang-orang di sekelilingnya, bertanya, mengapa tidak ada yang memanggil ambulans? Namun tak seorang pun menjawab, mereka hanya berdiri dalam diam, air mata jatuh tanpa suara. Tak lama, Gwansik datang. Begitu melihat anaknya, ia langsung jatuh berlutut, menjerit penuh duka. Aesun tetap diam terpaku, hatinya kosong, pikirannya berputar dalam kenyataan yang terlalu menyakitkan untuk diterima. Kehilangan seorang anak adalah luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Tragedi ini mengubah keluarga mereka selamanya. Rasa bersalah menghantui setiap sudut rumah, bukan hanya bagi Aesun dan Gwansik, tetapi juga bagi anak-anak mereka yang masih hidup. Aesun tenggelam dalam rasa bersalah, mengingat kembali momen terakhir bersama putranya, saat ia tanpa sadar membentaknya karena menjatuhkan permen, sebelum pergi mencari Gyeomyong. Kini ia bertanya-tanya, apakah itu kata-kata terakhir yang didengar putranya darinya? Di tengah duka, Gwansik dan Aesun begitu larut dalam kesedihan mereka, tenggelam dalam duka yang tak terucapkan, hingga tanpa sadar mereka mengabaikan Gyeomyong dan putra mereka yang masih hidup, seolah-olah waktu berhenti dan mereka tak benar-benar hidup. Namun kesedihan ini bukan hanya milik mereka berdua. Suatu hari Gwansik menyadari bahwa Gyeomyong tidak lagi menunjukkan hasil ujian sempurnanya seperti biasa. Ketika ia bertanya, tangis putrinya pecah dengan suara bergetar. Ia mengaku bahwa ia merasa ini semua salahnya.
Jika saja ia tidak keluar naik sepeda saat badai, tragedi ini tak akan terjadi. Di saat yang hampir bersamaan, Aisun menemukan kenyataan lain yang tak kalah memilukan. Putranya yang masih hidup ternyata tidak marah padanya, sebaliknya ia merasa bersalah. Jika saja ia tidak keluar rumah lebih dulu, adiknya mungkin tidak akan mengikutinya. Barulah saat itu, Aisun dan Guansik menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang berduka. Anak-anak mereka pun dihantui oleh perasaan bersalah yang sama. 내가 자전거 탔으면 분명히 안 죽었는데 내가 태풍 온다고 타지 말랬는데도 내가 그냥 내가 자전거 타서 누구를 죽였지. Kesedihan itu tidak pernah benar-benar hilang, tetapi perlahan mereka berusaha bangkit. Guansik kembali ke laut, mencoba menata kembali hidup mereka. Namun di lubuk hatinya, ia tahu rasa bersalah ini akan ia bawa sepanjang hidupnya. Waktu berlalu, Go Myung tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh semangat seperti ibunya. Ia memiliki keinginan kuat untuk belajar, tapi ada satu hal yang berbeda. Ia mendapat kesempatan yang lebih besar. Go Myung diterima di Seoul National University. Bagi keluarganya, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, seseorang dalam keluarga mereka akan berkuliah di kota besar. Aisun dan Guansik menemani putri mereka ke acara penerimaan mahasiswa baru yang penuh kebanggaan dan harapan. Di sana, di tengah kerumunan mahasiswa baru dan keluarga mereka, seseorang memperhatikannya, namanya Park Yang Bom. Meskipun mereka belum menyadarinya, pertemuan ini akan mengubah hidup Go Myung selamanya. Di Seoul, kehidupan Go Myung berubah ketika dia bertemu dengan Yang Bom. Sejak pertama kali melihatnya, Yang Bom langsung tertarik padanya. Senyumnya, semangatnya, cara ia berbicara, semuanya membuatnya ingin mengenalnya lebih dalam. Namun, tidak semua orang menyambut hubungan ini dengan bahagia. Guansik, ayah Go Myung, langsung menolaknya. Baginya, pria itu bukan pilihan yang tepat untuk putrinya. Namun, Aisun justru mendukung pilihan putrinya. Mungkin karena ia pernah merasakan hal yang sama, jatuh cinta dengan seseorang yang bertentangan dengan harapan banyak orang. Sementara Go Myung menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa di ibu kota, kehidupan di kampung halaman terus berjalan. Cinta antara Guansik dan Isun tetap kuat, menjadi bukti bahwa kebahagiaan dalam pernikahan bukan sekedar cerita dongeng, namun bagi Go Myung, ini justru menjadi tekanan. Ia merasa harus memiliki kehidupan yang sempurna, baik dalam pendidikan, karir, maupun pernikahannya nanti. Di kampung halaman, perubahan besar terjadi. Korea Selatan bersiap menyambut Olimpiade dan pemerintah ingin menampilkan negara dengan wajah terbaik. Itu berarti membersihkan apapun yang dianggap tidak enak dipandang, termasuk pasar ikan tempat Hinyo bekerja, demi citra yang lebih rapi di layar televisi. Sebagai wakil kepala desa, Isun tidak tinggal diam. Dulu dia adalah gadis pendiam yang tenggelam dalam buku, tetapi kini dia berdiri di garis depan, tanpa banyak bicara. Dia berbaring di depan truk menghalangi jalannya. Orang-orang terkejut, tapi aksi kecil itu berbicara lebih keras dari ribuan kata. Para perempuan yang dulu hanya bisa pasrah, kini melihat harapan. Keberaniannya tidak berhenti di sana. Ia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, menantang pemimpin saat ini yang selama ini hanya memihak penguasa. Lawannya mencoba menjatuhkannya dengan mengungkit masa lalu, bagaimana Isun kabur di usia 18 tahun dan hamil di luar nikah. Namun warga desa justru membalasnya dengan satu kalimat sederhana, tapi anaknya kuliah di Seoul. Di sisi lain, Guansek mendukung istrinya dengan caranya sendiri. Diam-diam dia meyakinkan para nelayan untuk memilih Asun. Beberapa orang mengejaknya, apa dia tidak malu jika istrinya jadi pemimpin? Tapi Guansik tidak peduli. Baginya Asun selalu jadi pemimpin, baik di rumah maupun di desa.
Setelah melalui persaingan ketat dan kampanye penuh intrik, Aesun akhirnya berhasil meraih posisi yang selama ini ia impikan. Skandal yang menimpa mantan kepala desa membuat posisinya semakin lemah dan warga pun memberikan suara mereka untuk Aesun. Impiannya menjadi kenyataan, ia kini menjadi pemimpin di desanya. Malam perayaan kemenangannya berlangsung meriah dan dalam euforia tersebut, ia menikmati kebebasan yang jarang ia rasakan. Namun bagi putranya yang masih remaja, Yang Nyong, pemandangan ibunya menari dengan penuh semangat, terasa memalukan. Sedangkan Guansik, seperti biasa, hanya tersenyum dan membiarkan Asun menikmati momen berharga ini. Karena ia tahu betapa panjang dan berat perjalanan yang telah mereka lalui. Di Seoul, Gyu Myung menjalani kehidupannya sendiri, sedangkan Yang Bom, pria yang pernah mengisi hatinya, kini sedang menjalani wajib militer. Sebelum kepergiannya, mereka telah mengakhiri hubungan mereka. Kini Gyu Myung berusaha bertahan sendiri di kota besar. Isu mulai beredar tentang kehidupannya, terutama saat ia terlihat bersama seorang pria yang mengendarai mobil mewah. Namun kenyataannya berbeda dari rumor yang beredar. Pria itu ternyata bukan kekasihnya, melainkan seorang sopir dari keluarga kaya yang mempekerjakannya sebagai guru les pribadi untuk putrinya. Pada episode berikutnya, Gyu Myung dipaksa dan berurusan dengan hukum. Lantas, apa sebabnya? Polemik keluarga ini makin tertindas. Mari ikuti kelanjutannya pada episode selanjutnya.